Saya percaya kalau saudara buka hati, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat rohnya yang luar biasa. Langsung saja yuk kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita, Kitab Kejadian 1. Kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya, slide-nya bisa keluar ayatnya. Ya, Kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Karena dua ayat sama-sama saja yuk kita baca ya, biar kita one power ya, satu kekuatan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Siapakah yang diartikan di sini, yang dimaksud dia orang kecil itu, saudara? Adam. Haleluya. Kalau zaman dulu Adam, kalau sekarang ini kita. Nah, saudara dan saya ini adalah makhluk spesial, saudaraku. Makhluk spesial. Karena di sini dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Wow, haleluya. Nah, dari ayat ini kita boleh belajar, saudara, bahwa kita ini sebenarnya makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Bumi itu juga lewat firman, jadilah bumi, jadi. Jadilah cakrawala, jadi. Jadilah ikan-ikan yang ada di dalam air, jadi. Tapi kalau manusia, dia nggak bilang jadilah manusia, enggak, saudaraku. Dia apain? Dia harus kerja, saudaraku, ya. Tuhan ambil tanah liat, demikian kisahnya ketika kita masih sekolah minggu, tanah liat. Lalu Tuhan Bapa kita, ya, kata kami itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, Tritunggal. Hendaklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan rupa kita. Lalu diambilnya tanah liat, kemudian dibentuknya tanah itu, didesain dengan begitu rupa. Ya, kalau seandainya ini saya gambarkan aja, kalau seandainya ada 3 di situ pribadi Allah itu, dia lihat wajah Yesus di situ, dia bikin hidungnya, Bapa bekerja berkreasi, dia buat kepalanya, kemudian tangannya persis dan tidak ada bedanya. Itu sebabnya firman Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Haleluya. Saya mau tanya sama kita ini semuanya, anak-anak pintar semua ini, apa perbedaan serupa dan segambar? Saya turun aja, dia terlalu jauh. Habis ini jarang-jarang gitu ya. Apa perbedaan serupa dan segambar? Ada yang tahu? Pernah lihat ada buku atau ya kayak TTS begitu ya, game. Kalau zaman dulu itu belum ada handphone, pakai TTS. Itu biasanya ada 2 gambar serupa tapi tak sama. Siapa yang pernah pegang buku itu? Ya, kita diuji kecerdasan kita untuk mencari perbedaan. Tetapi firman Tuhan katakan kita ini diciptakan Allah menurut atau serupa dan segambar dengan Dia. Ya, kalau serupa, contoh gini, saya bawa kita belajar perbandingan secara pengetahuan. Kucing dan harimau itu tidak satu jenis, tetapi secara fisik dia serupa, betul atau tidak? Betul. Kupingnya, kumisnya, hanya saja ya, harimau lebih besar daripada kucing, tapi bisa dikatakan serupa, sejenis, maksudnya hampir sama ya, kalau bisa dikatakan serumpun, itu serupa kucing dan harimau.
serupa. Tapi kalau segambar, coba saudara bayangkan, segambar. Apakah kucing sama harimau? Yang namanya segambar itu one blueprint, kayak fotokopi. Itu yang namanya segambar. Presisinya sama persis. Jadi sebagaimana saudara berdiri, seperti itulah gambar haliknya kita, gambarnya Allah kita. Jadi begitu dahsyatnya Tuhan jadikan manusia serupa dan segambar. Wow, haleluya. Jadi saudara dan saya ini adalah gambarannya Allah, saudara. Gambarannya Tuhan. Coba kamu lihat dulu kiri kanan. Lu benar gak sih lu mirip gambarnya Allah? Lihat dulu. Bilang sama kiri kanan, hitam-hitam begini wajah gue mirip dengan Tuhan, gue bilang. Iya, saudara harus mulai pede dulu, ya kan? Hitam-hitam begini, ini gambaran halik nih. Jadi jangan saudara melihat cermin karena saudara bandingkan dengan wajah artis, saudara bilang, aduh muka aku jelek banget ya, kenapa aku harus begini gitu ya. Kalau kita mengacu dengan firman Tuhan ini, itu artinya kita ini harus bersyukur bahwa saudara dan saya ini itu gambarannya Tuhan, saudara. Tetapi iblis datang untuk menghancurkan gambaran halik itu dari saudara dan saya. Makanya sebenarnya Adam dan Hawa itu sebenarnya iblis itu nggak bisa mengalahkan Adam dan Hawa. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam pribadi Adam dan Hawa itu bukan hanya seperti Allah saja, tapi segambar dengan Dia. Kata segambar dengan Dia, saudaraku, kemampuan Adam itu juga turun sepenuhnya dari Allah. Kecerdasannya, kuasanya itu sama. Makanya Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk menguasai dunia ini, benar kan? Jadi ketika Allah mendesain Adam, itu bukan hanya bentuknya saja sama, tetapi kemampuan ilahinya juga diberikan kepada Adam. Jadi kalau melihat kemampuan, sebenarnya iblis gak bisa ngutak-ngutik Adam, gak bisa. Makanya iblis cuma pakai tipu muslihatnya dia. Dia mulai ngomong, Adam, lu tahu nggak? Ini buah yang di tengah taman Eden ini, buah yang paling enak, yang ada di dalam taman Eden ini. Masa sih? Awalnya seperti itu. Jadi iblis nggak bisa mendambrak, nggak bisa jambak rambutnya Adam, nggak bisa menyentuh dia, nggak bisa. Iblis itu cuma hanya bermain di alam pikiran, saudara. Nah sayangnya Adam, dia sudah punya kekuatan dan kuasa, tapi pikirannya itu dia tunjukkan kepada perkataan setan tadi, saudaraku. Makanya Adam bisa jatuh dalam dosa. Nah di zaman sekarang ini, saudaraku, terlebih saudara-saudara, adalah generasi penerus kerajaan Allah, generasi penerus gereja Tuhan. Nah, iblis ini tahu Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali dan gak lama lagi. Iblis itu kerja keras bagaimana caranya menghancurkan gereja Tuhan. Kalau sebaya Pastor Daud mungkin dia hitung 10, 15, 20 tahun lagi, ini juga udah akan tumbang, gak punya kekuatan tenaga. Udah lah, gak usah diganggu lah Pastor Daud lah, biarin aja lah, dia bentar lagi juga habis. Tapi iblis itu sekarang bekerja di tengah-tengah anak-anak muda dan remaja. Itu sebabnya kalian harus tahu bahwa di dalam kalian ini sebenarnya kapasitas ilahi itu luar biasa sekali, saudara. Nah iblis itu mau mencuri dan mau menghancurkan itu, dia tidak bisa lawan secara fisik, tapi dia akan menipu kita, saudara. Haleluya. Kita ini gambarannya dia. Sekali lagi, kekuatan, kemampuan, kecerdasan, kuasa, itu ada semua di dalam kita, seperti yang ada di dalam pribadi Allah. Bedanya adalah kita dengan Allah. Allah itu kekal, tapi kita ini tidak kekal, karena kita terbuat dari debu tanah, saudara.
Haleluya. Nah, saya mengatakan begini, saya akan tarik kisah ini ke zaman sekarang. Iblis sekarang dengan kerja keras ingin menghancurkan generasi muda agar mereka tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat di akhir zaman. Tantangan akan semakin luar biasa, dan itu artinya anak-anak remaja harus membekali dirinya dengan iman yang kuat untuk menjadi penerus, menjadi generasi penerus yang akan diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita ini segambar dengan dia, saudaraku, perhatikan baik-baik. Tadi udah serupa dan segambar, itu bentuknya sama semua. Kalau saudara mau lihat kebenaran wajah saudara, kalau saudara mau lihat aslinya tampang saudara, kira-kira saudara melihat apa, saudara? Lihat apa? Kalau saudara mau ke gereja, tadi saya ketemu ada 2 orang yang melayani tadi di mimbar. Halo om, halo. Di bawah, di depan kamar mandi, ngapain? Hah? That's good. Kalau saudara mau tahu asli saudara, lihatlah cermin. Hidung saudara bentuknya gimana? Jujur gak dia? Kuping saudara miring sebelah, jujur gak dia? Benar? Di rumah punya cermin gak? Kecil atau besar? Jangan kecil dong. Kalau boleh setinggi badan saudara. Jadi saudara setiap kali mau ke gereja udah lihat tuh aslinya. Jangan yang kecil, muka udah bagus, tapi bawah babak belur. Nah itu jangan seperti itu, saudaraku. Jadi kalau kita mau lihat jati dirinya kita, saudara, kita punya cermin yang bagus, yang besar, dan yang gak kotor. Cerminnya harus rata betul, saudaraku. Buat apa? Agar semua yang ada di dalam tubuh kita ini, itu semuanya direfleksikan satu gambar, saudaraku. Pernah gak cermin berbohong? Kalau cermin itu bagus, saudara udah cakep tapi tampilannya jelek, ada? Ada, Bos? Nggak ada. Haleluya. Cermin kita itu Alkitab, saudaraku, firman Allah. Alkitab. Saya kalau boleh ya, setiap kali ibadah bawa Alkitab. Sekalipun di handphone ada Alkitab. Saudara harus tunjukkan kepada dunia bahwa saudara itu adalah anak muda yang militan. Kalau saudara taruh Alkitab di handphone, ada sweeping di jalan raya, ada orang-orang yang ingin menghancurkan anak Tuhan. Dia nggak tahu saudara ini orang Kristen atau bukan, benar? Kebanyakan orang-orang cari jalan selamat, saudara. Tapi kalau orang-orang yang militan, dia nggak takut, dia pegang Alkitab. Orang tahu dia pasti orang Kristen. Nah kalau kita semuanya di dunia ini seperti itu, Alkitab kita tinggalkan di rumah, tapi handphone yang kita bawa, orang-orang tahu nggak saudara orang Kristen? Enggak. Ketawanya itu ketika bernyanyi, wow dia Kristen. Ketawanya itu ketika berdoa, sebut nama Yesus. Tapi orang yang militan, nggak pun dia berdoa, nggak pun dia bernyanyi, dia harus berani bawa Alkitab kemanapun dia pergi. Itu baru namanya orang yang mencintai Tuhan. Jangan lupakan Alkitab, saudara. Kalau boleh minta sama papa mamamu, belikan saya Alkitab, Mah. Saya mau belajar baca Alkitab dari kitab Kejadian bersih habis sampai kitab Wahyu. Itu baru namanya orang yang bercermin di pribadinya Tuhan. Bukankah Alkitab itu firman Allah? Bukankah Alkitab itu pribadinya dia? Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau hidupmu lagi kacau-kacauan, berantakan, tadi saya katakan saudara harus bercermin di cermin yang bagus. Tapi kalau hidupmu sedang kacau, kalut dan bermasalah, saudara harus bercermin di firman Allah, saudara. Jadi kalau boleh mulai minggu depan, ini saran dan nasihatnya Pastor Daud ya, mudah-mudahan didengar. Boleh ada Alkitab di handphone saudara, tapi yuk tunjukkan, buktiin bahwa saudara itu militan. Pegang yang namanya Alkitab. Sama seperti kalau kita ini bangsawan ya, orang yang cinta dengan Indonesia. Amen.
Kita mungkin seorang atlet, kita lagi bertarung di Olimpiade. Ketika kita menjadi juara, saudaraku, yang kita tonjolkan apa? Apa yang kita buktikan sama dunia? Bendera. Nggak malu. Bahkan dia peluk, dia cium itu bendera. Udah nasionalis banget. Tapi kita ini anak kerajaan Allah loh. Pegang handphone gitu, gitu. Nggak efek. Tunjukin. Ini baru nih. Orang mau nanti, sok kudus lu, sok rohani lu, biarin aja. Nggak apa-apa pegang Alkitab, saudaraku. Dan Tuhan lihat, ini baru anakku yang militan. Kalau untuk perkara kecil ini aja kita nggak setia, bagaimana kita mau mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Haleluya. Nah, ketika saudara bermasalah dan punya banyak hal, persoalan, problema ya dalam sekolah saudara, pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, di keluarga, orang tua, bahkan kakak beradik, saudaraku, saudara nggak punya solusi lain untuk merapikannya. Saudara harus baca firman, baru saudara tahu solusinya di mana. Apakah saudara yang harus berubah dan bertobat, atau saudara harus berdoa untuk adik saudara, kakak saudara, orang tua saudara, mama dan papa mungkin sering ribut. Hanya firman Tuhan itu yang bisa mengarahkan hidupmu agar saudara bisa lihat gambarannya yang sebenarnya. Sekali lagi, kalau untuk saudara bisa mengetahui gambar dirimu yang sebenarnya, kita harus mana? Bercermin. Saudara tahu, iblis tahu itu, bahwa Alkitab itu adalah cermin anak-anak kerajaan Allah. Baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan, aku melihat kebenaran-Mu, buat aku kuat dan bisa berubah. Hanya lewat firman Tuhan, saudara. Tetapi kucuk iblis datang. Tadi seharusnya kita bercermin di cermin yang baik, saudaraku. Iblis kasih apa? Cermin yang mana? Ini aja deh, pakai deh ini cermin ini. Dia kasih cermin yang retak. Dia kasih cermin yang gak jelas, saudaraku, yang cembung, yang cekung. Siapa di sini yang pernah bercermin di cermin yang retak? Belum pernah. Biasanya kalau anak remaja itu kalau lihat cermin tuh, wah pokoknya udah lama sekali di cermin tuh. Saya dulu pernah remaja. Siapa yang pernah bercermin di cermin yang retak? Ini kok diam semua ya? Nggak ada respect loh. Kalau saya sih pernah. Coba bercermin di cermin yang pecah, yang retak itu loh. Bahkan kalau di rumah saya dulu pecah karena mahal dulu ya. Kita dulu orang susah dikasih isolatif, saudaraku, biar gak kebuang. Kok gini-gini? Tadi saya tanya pernah, tapi dia yakin. Saya tanya sekali lagi, siapa yang pernah bercermin di cermin yang retak? Nah iya, gak usah takut, saya gitu ya. Pernah bercermin di cermin yang retak? Enggak, berarti cerminnya bagus semua. Oke, pernah? Cerminnya bagus semua. Pernah? Luar biasa sekali loh. Haleluya. Oke, gak apa-apa lah. Ada banyak kali gak pernah bercermin di cermin yang retak. Saya mau ngajak kita berpikir, ketika kita bercermin di cermin yang retak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita bercermin di cermin yang retak? Apa, Mas? Itu retaknya itu bukan satu garis, pecah-pecah begitu loh. Banyak bayangan. Sorry? Banyak bayangan. Banyak bayangan. Yang pasti ketika saudara udah pulang dari salon nih, udah cantik banget make upnya, di salon itu udah rapi sekali, udah cakep pokoknya lah, kayak artis. Saudara masuk rumah, bercermin di cermin yang retak, kira-kira gimana saudaraku? Kayak setan. Pipi kemana, rambut kemana, benar nggak? Makan miring-miring dia. Saya mau bilang sama saudara semuanya, setan dan iblis itu menghancurkan saudara dengan cara memberikan cermin yang retak. Dia bilang begini, kamu tuh gak ada gunanya lah rajin ke gereja, kamu itu kan lahir dari anak haram.
Kamu itu juga, aduh, pokoknya keluargamu lihat deh, papa mamamu itu cerai, gak ada gunanya lah kamu itu, gitu loh. Kamu mau ke gereja mau jadi apa? Kamu aja lulusan SD. Setan itu ngebully, kerjanya ngebully, menghakimi saudara. Makanya teman-teman, kalau di sini temannya lagi down, jangan dibully. Kalau temannya mungkin sedikit agak miring, jangan ngebully. Orang yang suka ngebully temannya, itu temannya setan itu. Yang setuju kata amin? Yang setuju kata amin? Saya percaya di sini lebih baik semua ya, nggak suka ngebully ya. Amin. Coba lihat dulu wajah teman dulu dong. Lihat dulu wajahnya. Bilang sama dia, kamu ini cantik loh. Bilang. Jangan dibully temannya. Lu pesek lu gitu, jangan. Lu hitam lu, gosong lu, jangan juga gitu loh. Kau ini ganteng loh. Jangan dipelototin gitu juga kali. Serem saya. Ya, orang yang suka ngebully temannya, adik-adiknya, abangnya, sebenarnya itu temannya setan. Haleluya. Setan itu selalu mengungkit masa lalu hidupmu. Setan itu selalu akan menunjukkan gambar-gambar keluargamu, masa lalumu, saudaraku. Itu sebabnya kalau orang sudah tertuduh, dia susah akan bangkit. Dia akan lebih cenderung putus asa. Dia lebih cenderung akan berdiam diri, saudaraku. Dan dia akan bilang, aku ini gak berguna. Pekerjaannya iblis itu seperti itu dari zaman ini. Biar anak-anak muda generasi penerus ini gak berbuat apa-apa. Udah lu diam di rumah aja lah, nonton TV, lihat YouTube, ya kan? Ada YP, ngapain lah sibuk-sibuk di gereja. Saya mau bilang, saudaraku, iblis itu sedang gencar-gencarnya untuk menjatuhkan anak-anak muda sekarang. Haleluya. Dia selalu tunjukkan cermin yang retak itu, agar kita bercermin. Nah, herannya lagi banyak anak-anak Tuhan bercermin di cermin yang retak, bukan cari yang benar. Dinasihat orang-orang jahat, orang-orang fasik, ngikutin semua orang-orang yang gak benar, saudara. Cari nasihat orang-orang yang gak bertobat, berteman sama orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tambah hancur. Agar saudara terintimidasi, saudara. Haleluya. Tapi Tuhan mau pulihkan kita. Amen. Tuhan mau pulihkan saudara. Apapun keadaanmu, masalahmu, ceritamu, biografimu, rumah tanggamu, papa mamamu, saya mau yakinkan saudara, tanamkan di hatimu, aku ini serupa dan segambar dengan dia. Amen. Jangan mau terintimidasi. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa dosa-dosaku banyak Tuhan, tapi aku bersyukur aku ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menghapuskan, bahkan mengampuni semua dosa-dosa kita. Haleluya. Siapa di sini yang masih punya pas foto, masih kecil, masih SD, hitam putih lagi? Ada yang simpan? Nggak punya ya? Saya pernah loh. Ya, saya ini udah umurnya 51. Tapi waktu saya bongkar-bongkar dokumen gitu ya, bersih-bersih berkas, ya, saya buang kertas-kertas yang ada di koper saya itu, yang nggak penting saya buang, saya sobek-sobek. Ternyata ada satu plastik kecil, isinya pas foto yang masa lalu, saudara, masih hitam putih. Itu aku masih SD loh. Waduh, jeleknya bukan main, jelek banget loh. Nah, herannya ketika saya membersihkan berkas-berkas itu pas foto jatuh ke lantai, lalu saya sapu. Saya nggak lihat dia sepotong kertas kecil. Dan di depan rumah saya itu sudah jalan perumahan gitu ya, dan ada banyak becek-becek di situ. Nah, ketika saya selesai beres-beres, saya ketemu kertas loh. Ini kayak pas foto. Haleluya. Saya ambil, udah kena becek-becek loh. Saya ambil. Nah, ternyata gambar siapa? Gambar saya. Udah kena lumpur. Kira-kira saya buang? Menurut saudara saya buang nggak? Saya apain? Saya bersihkan, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena itu gambar
Gambar saya mau bilang saudara, selama ini mungkin saudara sudah tertuduh, mungkin selama ini saudara sudah terintimidasi, mungkin saudara memang seperti yang saya sampaikan tadi, saudara sempat benar-benar hancur hati, putus asa. Saya mau bilang saudara malam hari ini, saudara ini adalah foto dan gambar diri Allah. Amin. Sekalipun saudara jatuh di lumpur, saudara, karena kita ini fotonya dia, kita ini gambarnya dia akan ambil dan dia akan bersihkan kembali, kemudian dia simpan ditaruh di tempat yang benar. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Saya mau bilang sebesar apapun dosa yang sudah saudara buat, saudara ini adalah jati dirinya Tuhan, gambar dirinya dia. Dia nggak peduli dosa apa yang saudara buat, dia nggak peduli apapun kesalahanmu, pelanggaran apapun, bahkan mungkin saudara pikir sudah tidak bisa diampuni, tapi bagi Tuhan, karena saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia, dia akan ambil dan dia akan pulihkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Praise the Lord.